Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lias Dani dengan NIM 2511102443192. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan di Indonesia. Yang pertama, apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Karakteristik utama pajak, pajak tidak memberikan imbalan langsung, hasilnya digunakan untuk kepentingan umum dan kemakmuran seluruh masyarakat. Fungsi utama pajak, yang pertama ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini menjadi sumber pendapatan negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini bisa menjadi untuk mengatur perekonomian dan keadilan sosial. Yang ketiga ada stabilitas. Stabilitas adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Yang keempat ada redistribusi. Distribusi adalah pemerataan kekayaan. Dasar hukum. Landasan konstitusional. Pada Undang-Undang 1945 Pasal 23A, landasan tertinggi pemungutan pajak di Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Yang ketiga ada Undang-Undang Pajak Khusus, yaitu mengatur teknis PPh, PPN, dan PPNBM secara mendalam. Untuk PPh, PPN, dan PPNBM akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu ada prinsip pemungutan. Untuk legalitas harus ada dasar undang-undang. Untuk keadilan harus sesuai kemampuan WP. Yang ketiga kepastian. Aturannya harus transparan. Yang ketiga efisiensi. Administrasinya mudah. Yang keempat, slide selanjutnya. Klasifikasi pajak. Yang pertama ada pajak negara. Pajak negara itu dipungut pemerintah pusat, otoritasnya pemerintah pusat. Contoh utamanya PPh, PPN, dan bea materai. Yang kedua ada pajak daerah. Otoritasnya atau yang memungutnya adalah Pemda atau Bapenda. Contohnya PKB, PBB P2, dan pajak hotel. Pajak juga ada dibagi jadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dibayar sendiri oleh wajib pajak, tidak bisa dipindahkan. Contohnya adalah PPh. Pajak tidak langsung, contohnya beban pajak dapat dialihkan ke pihak lain, contoh PPN pada konsumen. Yang kelima, jenis-jenis pajak negara. Yang pertama, PPh. PPh ini dikenakan atas penghasilan bruto bagi orang pribadi maupun badan. Yang kedua ada PPN. PPN ini pajak pertambahan nilai, dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak di dalam negeri. Yang ketiga ada PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Pajak tambahan untuk konsumsi barang yang tergolong sangat mewah. Yang terakhir ada bea materai. Pajak atas dokumen tertentu untuk memberikan keabsahan hukum. Selanjutnya ada pajak daerah. Di sini ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Di pajak provinsi ini yang kita harus bayar adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan nama kendaraan, pajak bahan bakar, PBBKB, pajak air permukaan, dan rokok. Jika di pajak kabupaten atau kota, kita harus membayar PBB P2 dan BPHTB, pajak hotel dan restoran, pajak reklame dan parkir, pajak hiburan. Ini contoh pajak di kabupaten atau kota. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Hak wajib pajak. Kerahasiaan data WP, pengajuan keberatan dan banding,
pengembalian kelebihan bayar, ini untuk haknya. Lalu ada kewajiban wajib pajak, kita harus daftar NPWP, hitung bayar lapor, dan pembukuan dan kooperatif saat audit. Lalu ini ada kontribusi pajak di Indonesia kurang lebih 80%, pilar utama APBN. Pajak membiayai pengeluaran negara secara mandiri tanpa ketergantungan berlebih pada hutang luar negeri. Jadi dengan adanya pajak kita tidak terlalu banyak berhutang ke luar negeri. Contohnya tol, jembatan, pelabuhan, gaji guru dan tenaga medis, subsidi energi dan pangan, dan bantuan sosial. Dampak ekonomi dari pajak juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi sosial. Yang ke-9, tantangan dan transformasi. Tantangan utamanya masih rendahnya tax ratio nasional dan tantangan perpajakan pada transaksi digital lintas negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Potensi pajak yang belum tergali optimal, kesadaran masyarakat tentang perpajakan masih beragam, dan era digital membawa tantangan baru dalam pemungutan. Itulah beberapa tantangan utama dari pajak ini. Lalu transformasi DJP. Ini upaya yang bisa kita lakukan. Modernisasi sistem perpajakan bisa menjadi e-filing atau e-billing. Lalu ada penyederhanaan peraturan, lalu ada sosialisasi dan edukasi yang lebih masif, dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Akhir, terima kasih. Jadi kalian jangan lupa bayar pajak, guys. Pajak adalah tulang punggung pembangunan negara kita. Setiap warga memiliki peran dan tanggung jawab dalam membayar pajak. Sistem perpajakan yang baik akan menciptakan kesejahteraan bersama. Dan harapannya dengan adanya pajak dan kita bisa membayar pajak, diharapkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan Indonesia semakin meningkat, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan merata, apalagi pembangunan infrastruktur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.